Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiana Safitri dengan NPM 24570510007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UAP mata kuliah kecerdasan buatan untuk responsi. Berdasarkan ketentuan tema dari akhiran NPM, saya mendapatkan tema 3, yaitu prediksi resiko serangan penyakit pada tanaman stroberi. Program yang saya buat ini bernama Fastberry Expert, yaitu sistem yang menggabungkan fuzzy logic dan sistem pakar untuk memprediksi tingkat risiko penyakit pada tanaman stroberi berdasarkan input manual dari pengguna. Di video ini, saya akan menjelaskan mulai dari studi kasus, variabel input dan output, fungsi keanggotaan fuzzy, aturan yang digunakan, hasil program, visualisasi grafik, sampai dengan rekomendasi yang diberikan oleh sistem pakar. Latar belakang dari sistem ini itu adalah petani stroberi itu sering kesulitan mengenali tanda awal penyakit karena gejalanya itu nggak pasti. Misalnya kayak stomata daun terlihat lebih rusak atau kelembapan udara itu terasa agak tinggi atau mungkin kondisi-kondisi yang memang tidak wajar dari stroberi tersebut gitu. Nah, kondisi seperti ini itu sulit diukur dengan angka biasa. Maka dari itu, saya membuat sistem yang memproses kondisi samar tersebut menggunakan fuzzy logic, kemudian sistem pakar itu memberikan rekomendasi perawatan yang tepat. Di sel yang pertama, kita menginstal dan mengimport library yang dibutuhkan. Ada 4 library utama. Yang pertama itu ada scikit-fuzzy, yaitu ini adalah library khusus untuk membangun sistem fuzzy logic di Python. Kemudian yang kedua itu ada NumPy, itu digunakan untuk operasi matematika dan juga pembuatan array bilangan. Kemudian yang ketiga itu ada Matplotlib, itu untuk menampilkan visualisasi grafik fungsi keanggotaan. Dan yang terakhir itu ada warnings, matikan supaya output yang tampil itu lebih bersih dan juga tidak ada pesan gangguan. Kemudian di sel yang kedua itu kita mendefinisikan variabel-variabel fuzzy. Di sini ada antecedent artinya variabel input, kemudian ada consequent artinya variabel output. Di sini ada 4 variabel input. Yang pertama itu ada kondisi stomata daun dengan rentang 0 sampai dengan 10. Di sini stomata itu adalah pori-pori kecil pada daun yang menjadi pintu masuk utama jalur jamur dan juga bakteri. Terus yang kedua itu ada intensitas hama dengan rentang 0 sampai dengan 10. Karena kan hama itu kan kayak kutu daun ya. Jadi kutu daun itu bisa menjadi pembawa penyakit. Terus yang ketiga itu ada kelembapan udara dengan rentang 0 sampai 100. Nah, ini berbeda ya dengan kelembapan tanah. Karena kan kelembapan udara yang tinggi itu kan sangat mendukung pertumbuhan jamur kan. Terus yang keempat itu ada usia tanaman dengan rentang 1 sampai 12 bulan. Karena kan tanaman muda dan juga tua itu punya tingkatan ketahanan yang berbeda. Dan satu lagi itu ada variabel output, yaitu resiko penyakit dengan rentang 0 sampai 100. Kemudian di sel yang ketiga, kita mendefinisikan fungsi keanggotaan menggunakan thrift atau triangular. Jadi dia itu membership function yang bentuknya itu segitiga. Nah, fungsi ini itu menentukan seberapa besar derajat keanggotaan suatu nilai terhadap kategori tertentu. Terus untuk stomata daun itu ada 3 kategori, yaitu ada baik, rusak, dan juga parah. Untuk intensitas hama ada 3 kategori juga, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kelembapan udara itu saya buat 4 kategori, yaitu ada rendah, sedang, tinggi, dan juga ekstrim. Di sini juga ditambahkan kategori ekstrim karena kelembapan di atas 85% itu punya dampak yang jauh lebih besar terhadap resiko penyakit dibandingkan kategori tinggi yang biasa. Untuk usia tanaman tuh ada 3 kategori, yaitu ada muda, dewasa, dan juga tua. Dan untuk output resiko penyakit itu ada 5 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Di sel yang keempat ini kita memvisualisasikan semua fungsi keanggotaan tadi. Ini bisa dilihat ada 5 grafik. Grafik yang pertama itu menunjukkan fungsi keanggotaan untuk kondisi stomata daun. Jadi di sini tuh ada 3 kurva segitiga, di mana kurva hijau itu mewakili kondisi baik, artinya stomata itu masih sehat dan juga normal. Kemudian ada kurva kuning itu mewakili kondisi rusak, artinya stomata itu mulai terganggu. Dan yang merah itu mewakili kondisi parah, artinya stomata itu sudah sangat rusak dan
rentan terhadap serangan penyakit. Jadi dia semakin ke kanan nilainya itu semakin buruk kondisi stomatanya. Kemudian di sini ada grafik yang kedua, itu intensitas hama. Di sini juga ada tiga kurva, yaitu hijau untuk intensitas rendah, artinya hama hampir tidak ada. Kemudian yang kuning itu untuk sedang, artinya hama mulai terlihat. Dan yang merah itu tinggi, artinya serangan hama sudah parah dan berpotensi besar untuk membawa penyakit ke tanaman. Selanjutnya ada grafik yang ketiga, itu untuk kelembapan udara. Jadi untuk grafik yang ketiga ini, di sini saya buat 4 kategori, berbeda dari variabel lainnya yang hanya 3. Biru untuk rendah, hijau untuk sedang, kuning untuk tinggi, dan merah untuk ekstrim. Di sini alasan saya tambahkan kategori ekstrim itu karena ya tadi kelembapan udara itu kan sangat tinggi ya. Dia punya dampak yang jauh lebih berbahaya dibandingkan tinggi biasa. Karena kondisi ini tuh bisa dibilang sangat ideal untuk pertumbuhan jamur pada tanaman stroberi. Yang keempat ini adalah grafik untuk usia tanaman dalam bulan. Jadi ada 3 kurva, hijau untuk tanaman muda, kuning untuk tanaman dewasa, dan merah untuk tanaman tua. Usia tanaman itu penting karena kan tanaman muda itu belum memiliki ketahanan yang kuat kan. Sementara untuk yang tanaman tua itu kondisi fisiknya mulai menurun sehingga keduanya lebih rentan terhadap serangan penyakit. Terus untuk grafik yang terakhir ini itu adalah eh, output resiko penyakit, yaitu ada 5 kategori dengan warna yang berbeda. Di sini ada hijau muda itu sangat rendah, kemudian hijau tua untuk rendah, kuning untuk sedang, oranye untuk tinggi, dan merah untuk kritis. Jadi hasil akhir dari fuzzy logic ini akan jatuh di salah satu atau perpaduan dari kategori-kategori ini. Kemudian di sel yang kelima, kita mendefinisikan 20 aturan fuzzy yang mempresentasikan pengetahuan seorang pakar pertanian. Di sini itu ada aturan-aturan, di mana aturan-aturan ini berbentuk if then. Contoh yang pertama itu di sini ada jika stomata itu baik dan hama itu rendah, dan kelembapan udara itu rendah, dan usia tanaman dewasa, maka resiko penyakitnya itu sangat rendah. Ini masuk akal ya, karena semua kondisi tanaman itu kan dalam keadaan normal dan juga sehat kan. Sedangkan kalau sebaliknya itu di sini ada contoh aturan kritis tuh jika stomata itu parah dan hama itu tinggi dan kelembapan udara itu ekstrim, maka resiko penyakitnya itu kritis. Semua 20 aturan ini kemudian dimasukkan ke dalam kontrol sistem dari Scikit Fuzzy untuk bisa diproses menggunakan metode inferensi Mamdani. Selanjutnya di sel yang keenam itu adalah bagian sistem pakar, di mana sistem pakar ini bekerja berdasarkan nilai input dari user dan juga skor resiko yang dihasilkan fuzzy logic. Jadi di sini tuh ada 5 penyakit yang bisa dideteksi sistem ini. Yang pertama itu ada Botrytis cinerea atau jamur abu-abu. Di sini dia terdeteksi jika stomatanya itu rusak parah dan juga kelembapan udara itu sangat tinggi di atas 70%. Terus yang kedua itu ada layu akar jika stomatanya itu sangat rusak dan juga tanaman itu sudah tua di atas 7 bulan. Yang ketiga itu ada antisiden atau bercak buah. Ini kalau misalkan hamanya itu sangat tinggi dan juga kelembapan ekstrim. Kemudian yang keempat itu ada powdery mildew atau embun tepung. Jadi uniknya ini tuh terjadi saat stomata itu rusak tapi kelembapannya tuh justru malah rendah. Kemudian yang kelima itu ada xanthomonas atau bercak bakteri. Di sini tuh terjadi kalau hama itu tinggi menyerang tanaman yang masih muda. Selain itu, diagnosa penyakit sistem ini tuh juga memberikan rekomendasi tindakan yang berbeda sesuai sama tingkat risikonya. Selanjutnya itu adalah program utama. Di sini tuh user bakal ngisi sesuai sama apa yang diamati.
Di sini saya memasukkan kondisi stomata daunnya itu nilainya tuh adalah 7, dimana artinya stomata itu sudah cukup rusak. Kemudian intensitas hamanya itu saya isi 6, artinya hama itu cukup banyak. Lalu untuk kelembapan udara itu saya isi 80%, di mana artinya itu cukup lembab dan usia tanamannya itu 3 bulan, jadi masih tergolong muda. Di sini bisa kita lihat ya hasilnya. Jadi skor resiko penyakitnya itu adalah 70,24 dari 100 dengan tingkat resiko tinggi. Sistem pakar ini mendeteksi dua kemungkinan penyakit, yaitu ada Botrytis cinerea dan juga Xanthomonas. Kemudian di sini ada rekomendasi tindakannya. Ada beberapa rekomendasi tindakan yang harus dilakukan atau segera dilakukan. Lalu di bawahnya ini juga muncul grafik output fuzzy yang menunjukkan posisi skor 70,24 dengan garis putus-putus hitam. Bisa dilihat di sini. Jadi untuk kesimpulan sistem ini itu berhasil menggabungkan fuzzy logic untuk memproses input yang bersifat samar dengan sistem pakar untuk memberikan diagnosa penyakit dan juga rekomendasi perawatan yang spesifik. Sistem ini diharapkan membantu petani stroberi mendeteksi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan itu bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Sekian mungkin penjelasan saya mengenai apa yang telah saya kerjakan. Maaf jika ada salah informasi atau salah penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.